السلام عليكم، كيف الحال؟ How are you? Good. Everything good? Good. الحمد لله. Alhamdulillah. What's up from man? Huh? From where? From? Yeah. Ana from Indonesia. And Enta? Egypt. Egypt? Yeah. Egypt kois mia. الحمد لله. Wilujeng sumping baraya, pokoknya mau kudu nonton. Aku sekarang lagi break kerja, lagi break time, lagi istirahat. Istirahat di sini kan 1 jam. Kalau istirahat kerja itu, ya mungkin dalam 1 jam ini aku sempatin buat bikin video gitu. Nah, jadi sekarang ini kan di bulan Agustus. Jadi sebenarnya kalau di bulan Agustus itu di Timur Tengah itu sebenarnya mau menuju ke musim dingin. Mungkin antara September atau Oktober menuju ke musim dingin. Jadi kalau musim dingin di sini itu rasanya sangat dingin sekali lah, pokoknya sekitaran 16 derajat Celcius atau bisa minus juga, minus 1 derajat Celcius. Nah, jadi untuk baraya semuanya, baraya-barayaku yang nonton ini, jadi kalau di Kuwait ini tentang kehidupan dan ketenaga kerjaan untuk TKI atau PMI yang ada di Kuwait ini. Sebenarnya dibilang simpel sih kalau kerja di sini, ya lumayan enak, nyaman, terutama ya dalam kondisi lingkungan atau kehidupan yang ada di sini. السلام عليكم، كيف الحال؟ How are you? Good. Everything good? Good. الحمد لله. Alhamdulillah. What's up from man? Huh? From where? From? Yeah. Ana from Indonesia. And Enta? Egypt. Egypt? Yeah. Egypt kois mia. الحمد لله. Enta kois mia. الحمد لله والله. Mia. الحمد لله. Kam sana min Kuwait. 15 years. 15 years? Yeah. Too much ya dah. Yes. Mapi roh. This Mapi sabar. Mapi go Mesri. every year I go. Every year. Yes. 30-40 40 days. Like days? 45 days, yeah. 45 days go Mesri. Yeah. Vacation. Min when Mesri? Min when? فيوم. Payung? Yeah. Garib ajar atau mapi? جرب الأزهر yes. Garib? Yeah. Food gali wala mapi gali? الحمد لله good. ما في غالي. Mapi gali? Yeah. Bestseller food what This is? is very good Egypt. Egypt? Come to Egypt mah? Come to Egypt. Insya Allah kaya. Inshallah. Nah, jadi beginilah kalau di hari break kerja atau di break time kerja, lumayan lah kalau waktu 1 jam buat menghirup udara segar dulu di luar, apalagi ini mau ke musim dingin. Jadi otomatis kita jalan-jalan dulu aja di sekitaran Quren Mubarak Al Kabir. Nah, kalau di sini tuh rata-rata ya orangnya pertama ramah, baik, lingkungannya enak, kebersihannya ya tetap dijaga di sini ya enak lah. Kalau di Arab itu otomatis ya pasti setiap rumah atau setiap sudut itu jarang banget gitu bertetanggaan, atau kalau di kita kan suka liburan apa gimana, di sini mah jarang banget. Soalnya kita kalau di sini tuh tempat liburannya itu satu ke pantai, ke taman, paling jalan-jalan, shopping di mall, itu doang. Kalau orang sini tuh liburannya. Kalau di kita kan mungkin ada bukit, ada gunung, ada yang lain sebagainya gitu. Perbedaannya beda-beda banget lah pokoknya. Jadi jangan heran kalau teman-teman ke sini, soalnya kan di sini pertama negara muslim, mayoritas negara muslim. Jadi otomatis ya kalau hari puasa, lebaran atau di bulan Ramadan itu sering banget gitu ngebagiin sembako makanan ke warga-warga asing yang ada di Kuwait sini. Mengapa sih harus pilih kerja di negara Kuwait? Pertama, negara Kuwait mata uang terbesar di dunia nomor 1.
Bayangin aja 1 dinar Kuwait itu setara Rp54.000 di tahun 2025 ini. Besar banget tuh, Pak. Ngalahin dolar Amerika, ngalahin pound sterling, terus ngalahin real Saudi. Pokoknya mah mata uang terbesar di dunia itu adalah di negara Kuwait. Gimana dengan gaji di sini? Kalau gaji di sini di Kuwait ini lumayan relatif berbeda-beda dari sektor. Misalkan kalau sektor kita kayak buruh lah, bahasa kasarnya itu kita buruh. Kalau buruh itu gajinya itu sekitaran 8 juta ke atas, 8, 7, 10 segitu kalau sektor buruh. Tapi kalau suruh pekerja profesional seperti marketing atau di office atau sebagai perawat itu sekitaran 20 juta ke atas di situ. Jadi persyaratan buat kesini gampang banget. Yang penting kita punya skill, niat mau bekerja, punya paspor, punya uang untuk biaya yang kesininya. Soalnya kalau kita ke Kuwait ini harus punya biaya sendiri. Tapi banyak sih teman-teman yang lewat sponsor, lewat agen. Aku saranin lebih baik mau kesini tuh lewat perusahaan atau PT-nya sendiri. Soalnya kalau kesini tuh cuma cukup biaya 15 juta atau 10 juta rupiah mau ke Kuwait ini. Murah banget lah pokoknya. Aku mau cerita nih tentang kehidupan PMI atau TKI yang ada di Kuwait ini. Jadi teman-teman, hari ini aku ingin berbagi tentang sebuah kisah yang sering kita dengar tetapi jarang kita pahami secara mendalam, yaitu tentang kehidupan para pekerja migran Indonesia atau yang dulu sering disebut tenaga kerja Indonesia di negara Kuwait. Jadi setiap tahun ribuan orang Indonesia, laki-laki maupun perempuan, meninggalkan tanah air menuju negara asing. Salah satu tujuan yang cukup banyak diminati adalah Kuwait. Negara kecil di Timur Tengah ini dikenal kaya minyak, dengan gaji yang dianggap lebih tinggi dibandingkan pekerja di dalam negeri. Namun di balik impian itu, kehidupan seorang PMI di Kuwait bukanlah hal yang mudah. Bayangkan seseorang harus meninggalkan kampung halaman, keluarga, bahkan anak-anak yang masih kecil hanya demi mencari nafkah. Perjalanan mereka bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal pengorbanan dan ketekunan hati. Jadi teman-teman, bagi para perempuan sebagian besar bekerja sebagai asisten rumah tangga. Bangun sebelum matahari terbit, mengurus rumah, masak, membersih, menjaga anak, hingga larut malam. Banyak yang mendapatkan majikan baik, namun tidak sedikit pula yang menghadapi tantangan. Ya, seperti jam kerja panjang, minimal waktu istirahat, bahkan perlakukan yang tidak adil. Bagi para pria, mungkin bagi para cowok laki-laki, banyak yang bekerja di sektor konstruksi seperti kebersihan atau supir pribadi. Jadi harus beradaptasi dengan iklim Kuwait yang ekstrim. Saat musim panas, suhu bisa mencapai lebih dari 50 derajat Celcius. Bekerja di bawah tekanan terik matahari seperti itu jelas bukan perkara ringan. Selain pekerja fisik yang berat, tantangan lain adalah bahasa dan budaya. Nah, jadi teman-teman, tidak semua PMI menguasai bahasa Arab atau bahasa Inggris. Akan tetapi gampang dan mudah banget untuk belajar bahasa Arab ataupun belajar bahasa Inggris di Kuwait ini. Namun semeski penuh tantangan, ada juga di sisi indah dari perjuangan mereka. Ya, gaji yang diterima bisa membantu keluarga di kampung, biaya sekolah anak-anak, pembangunan rumah, ataupun membuat usaha kecil-kecilan setelah kembali ke tanah air. Nah, banyak sering sekali gitu teman-teman ya.
orang yang kerja di luar negeri jauh-jauh, misalkan ada yang 4 tahun 5 tahun, tahu-taunya pulang ke rumah kan setidaknya bawa uang, tapi banyak juga yang tidak bawa uang. Mengapa? Karena di kehidupan tuh, jadi kita tuh kadang-kadang biaya hidup terlalu boros, terus kehidupan terlalu glamor. Jadi setidaknya pas mau pulang, aduh ini gak ada uang, gimana nih mau pulang. Sedangkan mau pulang deket gitu, tapi gak ada uang ataupun gak ada tabungan sama sekali. Kayak di situ kadang-kadang kan dilihat sama orang rumah atau sama orang Indonesia itu, wah kamu enak banget nih kerja di luar negeri, pasti gaji besar, kehidupan mewah dan tapi tidak, teman-teman. Jadi banyak, tidak semua seperti itu, cuman kebanyakan itu orang yang udah kerja di luar negeri terus pulang biasanya bawa uang banyak, minimal tuh bawa uang 100 juta 50 juta minimal gitu. Paling yang besar ya paling nyampe di atas 100 juta begitu, tergantung sih ke masing diri kita masing sendiri. Kalau kita bisa nyimpan uang, kalau kita bisa nabung, otomatis ya kita bisa bermanfaat. Kalau pas kita pulang itu ada gitu pegangan buat bikin usaha, buat orang tua, buat kalau mungkin kalau udah berumah tangga mungkin bisa buat anak dan keperluan yang lainnya. Nah teman-teman, kehidupan PMI di Kuwait adalah potret nyata tentang arti perjuangan. Mereka adalah pahlawan devisa. Jadi pahlawan devisa itu adalah nomor kedua penjumbangan untuk negara, yang tidak hanya bekerja untuk diri sendiri tapi juga untuk keluarga, bahkan untuk bangsa. Namun di balik gelar itu mereka tetaplah manusia biasa yang membutuhkan kasih sayang, perlindungan dan penghargaan. Jadi kadang-kadang kalau kita tuh kerja udah capek, otomatis ya mungkin di hari libur ya, biasanya kan libur tuh seminggu sekali, hari libur biasanya kan seperti aku contohnya ya, biasanya kalau hari libur ya aku ya nelpon ibu, nelpon ayah, nelpon keluarga ataupun pasangan gitu. Maka marilah kita menghargai setiap tetesan keringat mereka. Jangan hanya melihat kiriman uangnya, tapi juga pahami air mata dan rindu yang mereka tahan bertahun-tahun. Nah, semoga suatu saat tidak ada lagi orang yang harus kerja keluar. Karena mungkin ya kalau misalkan gaji kita besar ya mungkin otomatis enak juga gitu kalau kerja di luar tuh. Kadang-kadang kan gaji itu paling merendah itu di sini itu 8-7 juta rupiah. Jadi di Kuwait itu dimanapun mungkin berada, izin mungkin mengucapkan hormat setinggi-tingginya. Semoga kalian diberi kesehatan, diberi perlindungan oleh Tuhan. Jadi kalau mau ke sini ya otomatis utamain dulu lah, cari informasi dulu yang lengkap, utamain dulu cari informasi yang sedetail-detailnya, dan utamain kalau mau lewat agen minimal jangan besar-besar. Ada tuh temen aku yang ke sini sampai 35 juta, sampai 30 juta, sampai 25 juta, ada juga tuh sampai 10 juta ke sini tuh. Makanya kalau mau ke sini tuh cari informasi lowongan pekerjaan. Soalnya kan takut ada biasalah kalau takut ada calo-calo apa kayak gitu. Jadi kalau kesini itu sebenarnya biayanya murah banget, gak terlalu mahal sih. Kalau ke Kuwait itu paling mahal juga itu 15 juta kalau mau Kuwait itu. Kalau ada yang nawarin di atas segitu, mending renungi dulu, cari informasi dulu. Bayangin aja kalau ongkos ke sini misalkan ongkos biaya misalkan ke sini itu 15 juta ya terbilang tergolong murah lah, relatif gitu. Kalau biaya ke sini itu ya lumayan gitu. Dengan gaji minimal itu paling minim itu 7 juta 8 juta ya otomatis bisa bersih itu, gaji segitu bersih. Jadi di sini tuh disiapin akomodasi, disiapin transportasi, terus ada uang makan juga.
enaknya tuh di situ. Kalau di Timur Tengah tuh atau di negara tuh enaknya juga gitu, rumah udah disediain, misalkan buat kerja dan pulang kerja itu disiapin kendaraan, uang makan ada itu. Tapi aku harus garis besar itu tergantung kebijakan perusahaannya masing-masing. Nah, jadi mungkin gimana ya, kalau di sini tuh ya sepintar-pintarnya kita lah kalau kerja di luar negeri itu mah siapin mental dan fisik di kerja di luar negeri itu. Soalnya kan kita tuh bukan satu warga Indonesia doang ya, di sini tuh kan banyak, ada yang warga dari negara-negara lainnya, contohnya seperti warga Filipina, warga India, warga Malaysia, Bangladesh, banyak banget di sini itu warga. Jadi kita tuh harus siapin mental dan fisik di sini. Mengapa harus begitu? Karena kerja di sini tuh pertama gajinya lumayan besar, kedua kita itu harus kerja sesuai dengan kemampuan dan skill kita gitu. Nah, mungkin usahain lah kalau teman-teman mau ke sini gajinya di atas 200 dinar ke atas. Kalau gaji 200 dinar ke atas tuh lumayan enak banget lah, bisa nabung, bisa buat belanja kehidupan di sini selama sebulan. Ya bisa mungkin pengen beli baju, beli sepatu, beli barang, beli HP. Di sini tuh murah-murah banget, apalagi HP iPhone di sini tuh murah-murah banget, teman-teman. Nah, mungkin itu yang aku bisa sampaikan untuk saat ini. Ya, mohon maaf bila ada tutur kata yang salah, mohon dilurusin. Jadi teman-teman kalau mau pengen sharing tentang kehidupan TKI, PMI Indonesia yang ada di Kuwait, teman-teman boleh di kolom komentar ataupun teman-teman boleh DM di Instagram lah. Mungkin begitu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang mau kerja ke luar negeri. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. See you, goodbye guys.